Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama. Sehingga seluruh aparat NKRI ini tidak beragama. Presiden Republik Indonesia tidak beragama. Gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, bahkan RT itu tidak beragama. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini bulan Juni dan orang kebanyakan menyebutnya adalah bulan Bung Karno. Bahkan saat ini di Gelora Senayan sekarang ada puncak kegiatan bulan Bung Karno. Nah, di sisi lain, kemarin tanggal 18 Juni kita diundang oleh Paguyuban Naluri Budaya Leluhur. Saya diminta untuk menjadi narasumber. Kita bicara tentang makna filosofi Pancasila. Nah, dalam seminar tersebut, dalam sarasehan tersebut, kita sampaikan bahwasanya wali kota Malang atau Bupati Malang itu tidak beragama. Tetapi kalau Sutiaji, nama pribadi wali kota Malang, ini boleh beragama. Tentunya hal ini akan menjadikan pertanyaan dari para pemirsa. Nah, kebetulan di kegiatan tersebut belum kita bahas rinci. Karena itu dalam kesempatan ini akan kita bahas dengan tajuk Aparat Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak beragama. Jadi aparat NKRI tidak beragama. Mudah-mudahan ini nanti akan bisa memberikan pencerahan kepada para pemirsa semua. Nah, ini di Sanggar Budaya Raket Prasojo seperti biasanya ada Mas Hadi, ada Mas Anton yang nantinya bisa mewakili para pemirsa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau unek-unek tentang bahasan kita saat ini dengan tema aparat NKRI tidak beragama. Nah, silakan, ini siapa dulu yang mau mulai ini? Coba Mas Anton, silakan. Sebelum berlanjut ke tema, belum paham itu Romo. Dasar negara apa ideologi yang dipakai itu kan Pancasila. Ideologi Pancasila apa dasar negara? Bedanya gimana? Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi silakan. Ingin saya tanyakan, aparatur negara itu kan yang dibayar oleh negara, Pak. Ya, berarti kan mulai dari RT kan kalau dibayar oleh negara kan berarti aparatur negara, Pak. Iya, benar. Ya. Berarti kalau seumpamanya ada RT, kalau diundang seperti acara keagamaan A datang, berarti acara keagamaan B berarti harus datang juga gitu, Pak. Iya. Ya. Berarti apakah itu yang dimaksud dengan tidak mempunyai agama itu tadi? Itu aja pertanyaan. Terima kasih Mas Hadi. Nah, para pemirsa, ini yang ditanyakan oleh Mas Anton tentang Pancasila ini dasar negara. Dan Pancasila itu juga menjadi sebuah ideologi bangsa Indonesia. Nah, ketika Pancasila ini menjadi dasar negara, ini berarti Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia.
karena sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Berarti Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hukum atau peraturan di bawahnya tentunya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila merupakan dasar negara dan merupakan otomatis rujukan sumber segala sumber hukum. Di bawahnya Pancasila ada Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya lagi ada TAP MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang. Di bawahnya lagi ada PP atau peraturan pemerintah. Di bawahnya lagi ada Perpres dan Kepres. Ada peraturan presiden, ada keputusan presiden. Di bawahnya lagi ada Kepmen ataupun Permen. Kepmen adalah keputusan menteri, Kepmen kalau Permen adalah peraturan menteri. Nah, apa bedanya keputusan presiden dengan peraturan presiden? Kalau peraturan presiden ini ya peraturan presiden sebagai kelembagaan. Peraturan presiden. Kalau Kepmen Kepres itu keputusan. Antara keputusan dan peraturan itu kan tentunya berbeda. Peraturan adalah mengatur, kalau keputusan itu adalah sesuatu yang mutlak, keputusan. Sehingga beberapa waktu yang lalu muncul di YouTube ada yang mengkritisi soal apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Ini nampaknya tokoh yang agamis, tokoh agamis tadi nampaknya tidak paham tentang ilmu tata negara, karena dia tidak dia tidak sepakat dengan Perpres. Dia menganggapnya ini negara itu milik semua orang, bukan miliknya Jokowi seorang. Kok cuman diputuskan oleh seorang Jokowi? Nah, karena dia tidak paham tentang ilmu tata negara. Presiden Indonesia ini memang satu orang, tetapi ini adalah lembaga. Karena itu Presiden Republik Indonesia itu walaupun satu orang memiliki kekuasaan mutlak. Karena dia lembaga walaupun satu orang. Berbeda dengan DPR. DPR ini sama-sama lembaga negara, ya. Tetapi DPR ini kan kolektif dengan banyak orang. Tidak bisa diputuskan oleh satu orang. Karena itulah untuk memilih presiden ini harus dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi kalau DPR ini kan pemilihannya hanya per dapil, bukan seluruh rakyat Indonesia. Itulah kenapa Presiden Republik Indonesia memiliki kekuasaan mutlak. Bahkan Presiden merupakan panglima tertinggi TNI Polri. Jadi Pancasila sebagai dasar negara berarti merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di wilayah NKRI. Nah, bagaimana dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Ideologi ini adalah pandangan hidup. Berarti ketika Pancasila menjadi ideologi negara, Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Ketika Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia, menjadi pandangan hidup, seluruh bangsa Indonesia
dalam berperilaku keseharian, dalam berperilaku berbangsa dan bernegara, ini seyogyanya berpandangan hidup, berideologi Pancasila. Sehingga sila-sila Pancasila itu kan dijabarkan menjadi butir-butir P4 sebagai contoh. Ini kan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia. Dan saat ini ya, Pancasila merupakan ideologi tunggal. Sehingga bagi semua orang ya, yang mendirikan organisasi, ya, entah itu organisasi partai politik, entah itu organisasi LSM, lembaga swadaya masyarakat, ini harus mencantumkan Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi. Bahkan ketika menjadi ideologi tunggal ya tentunya harus sudah disepakati bersama dan itu kita pakai. Tapi akhir-akhir ini ada pengendoran. Ini sebenarnya juga kurang pas sebenarnya. Karena Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia berarti sumber hukum dari segala hukum. Pancasila menjadi ideologi negara, ideologi bangsa. Tentunya tidak boleh ada ideologi lain. Tetapi akhir-akhir ini mulai ada pengendoran sehingga ada organisasi ini yang berideologi lain. Ini sebenarnya kan pengkhianatan sebenarnya, tetapi karena ada pengendoran dan diperbolehkan oleh aparat negara, ya kita nggak tentunya kita nggak bisa berbuat banyak. Walaupun ini merupakan termasuk ke mengingkari Pancasila, mengkhianati Pancasila. Kalau nggak salah ini ada partai politik itu yang nggak tahu satu atau dua yang berideologi agama, tidak berideologi Pancasila. Ya kita cukup bersyukur ketika terjadi pemilu, kedua partai politik yang berideologi agama tadi ya misalnya menjadi minoritas, tidak pernah menang. Karena kalau ini yang menang bahaya, bisa-bisa Pancasila akan diganti dengan ideologi agamanya. Ini yang ditanyakan oleh Mas Anton. Bagaimana Pancasila menjadi dasar negara dan Pancasila menjadi ideologi bangsa, ideologi negara. Pancasila sebagai sumber hukum dan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nah, ketika kita sambung dengan pertanyaannya Mas Hadi, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan negara agama. Sehingga seluruh aparat NKRI ini tidak beragama. Presiden Republik Indonesia tidak beragama. Gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, bahkan RT itu tidak beragama. Karena NKRI tidak negara agama, tetapi NKRI berdasarkan Pancasila. Seluruh aparat NKRI tidak beragama. Seperti yang ditanyakan Mas Hadi tadi, sehingga RT ini kan mendapatkan gaji dari uang negara, sehingga RT pun juga tidak beragama. Nah, selama ini banyak orang ya tidak mampu membedakan dirinya sebagai personal dan dirinya sebagai aparat NKRI, termasuk ASN, PNS, TNI, Polri ini tidak beragama. Sehingga ketika ada sarasehan budaya dengan tema kemurnian Pancasila di Sanggar Budaya Rakat Prasojo ini, dan juga kemarin ketika kita diundang menjadi narasumber oleh Paguyuban NBL, ini saya ketemu dengan tentara yang
ikut diskusi polisi, saya salut. Ternyata beliaunya ini paham yang kita maksud. Polisi tadi duduk di belakang gitu, pas selesai acara saya datangi ngobrol-ngobrol, dia paham yang kita maksud. Nah, polisi-polisi seperti inilah atau TNI Polri seperti inilah yang seharusnya diperbanyak di kalangan TNI Polri. Tetapi memang kalau kita lihat orang-orang yang berbackground nasionalis rata-rata mampu membedakan dirinya sebagai seorang personal maupun dirinya ketika sebagai aparat NKRI. Sangat berbeda dengan oknum-oknum aparat NKRI yang agamis. Ini seringkali tidak mampu membedakan dirinya sebagai aparat NKRI dan dirinya sebagai seorang personal. Sehingga saya pernah mendapatkan apa istilahnya, ini namanya diskusi ya, ketika saya mengkritisi Bupati Malang ini tidak beragama. Tetapi kalau Sanusi ini beragama Islam. Wali Kota Malang itu tidak beragama, tapi Sutiaji beragama Islam. Nah, nampaknya ada seorang camat ya, namanya camat itu kan bawahan bupati. Tentunya dia ingin membela bupati. Dia sempat protes ke saya. Loh Pak, bagaimana membedakan antara Pak Sanusi dengan Bupati Malang? Wong Bupati Malang itu Pak Sanusi. Jawaban saya sederhana. Kalau Pak Sanusi tidak mampu membedakan dirinya sebagai personal Sanusi dan sebagai Bupati Malang, lebih baik mundur saja dari Bupati Malang. Nggak usah jadi Bupati Malang. Karena dia tidak mampu membedakan dirinya sebagai personal dan dirinya sebagai Bupati Malang. Sehingga ketika ada berita viral ya, seorang RT di Lampung, dia membubarkan ketika ada kaum Nasrani beribadah di beribadah kebaktian. Ini nampak sekali dia nggak paham dirinya selaku RT yang menerima uang negara dan dirinya sebagai seorang personal yang seorang muslim. Nampaknya kalau kita lihat secara umum seringkali orang-orang yang berpaham nasionalis ini mampu membedakan dirinya sebagai aparat NKRI dan dirinya sebagai personal. Sangat berbeda dengan orang-orang yang berkarakter agamis, ini seringkali tidak mampu membedakan. Sehingga dia mencampur adukkan antara pemikiran keyakinannya dengan tugas dia sebagai aparat NKRI. Inilah yang menjadikan negara kita akan rusak kalau kita tidak mampu membedakan seperti itu. Sehingga kita cukup prihatin ketika ada polwan yang memakai atribut keagamaan. Kita cukup prihatin ketika ada kowat memakai atribut keagamaan. Kita cukup prihatin ketika ada PNS atau ASN perempuan yang memakai atribut keagamaan. Apalagi setelah kita telusuri, yang mereka klaim sebagai atribut keagamaan tadi ternyata bukan atribut keagamaan, tetapi budaya Timur Tengah. Kita sangat prihatin sekali. Perlu kita pertegas bahwasanya yang namanya jilbab itu bukan budaya Islam, tapi budaya Arab. Di Arab sana, di Timur Tengah sana ada 11 agama yang mirip, yang perempuannya semuanya memakai jilbab, termasuk umat Kristen Ortodok. Kenapa bangsa ini begitu latah gitu loh? Ketika dia sebagai seorang personal sedang tidak menjalankan tugas sebagai aparat NKRI, dia mau pakai atribut keagamaan ya silakan saja. Karena dia keturunan Arab terus dia memakai atribut budaya Arab ya silakan saja. Sebagai personal dan dia sedang tidak menjalankan tugas aparat negara. Tapi yang aneh lagi, dia ini aparat negara. Dia ini juga bukan keturunan Arab. Lu kok pakai budaya Arab? Malah budayanya sendiri nggak dipakai. Dia keturunan Jawa, tapi dia tidak lagi tahu tentang budaya Jawa.
Ini menjawab pertanyaan Mas Anton dan Mas Hadi. Nah, ini ada yang ditanyakan lagi Mas Anton, Mas Hadi? Ya. Nanti biar dilanjutkan Pak Mujisoko sama Bu Indah. Ini saya tanyakan lagi. Yeah. Ini kan biasanya kalau kita diundang rapat gitu, Yeah. ya, kan biasanya kan ada seperti mari kita tutup dengan doa. Nah, Yeah. kan biasanya doanya itu kan secara doa luar. Yeah. Nah, itu menurut budaya Jawa gimana? Yeah. Kan seharusnya kan kita harus kan punya keyakinan sendiri, kan seharusnya nggak boleh untuk digiring ke situ kan. Itu dulu pertanyaan saya. Terima kasih Mas Hadi. Mas Anton mau tanya, silakan. Apa bisa dikatakan negara Indonesia adalah negara sekuler? Sekuler. Itu aja, mohon Terima penjelasannya. kasih Mas Anton. Pak Mujisoko sama Bu Indah, silakan. Tema kita aparat NKRI tidak beragama. Nah, monggo silakan yang ditanyakan Pak Mujisoko, Bu Indah. Nah, Bu Indah dulu. Mohon maaf, datangnya terlambat. Oh, nggih. Jadi tahunya hanya yang belakangan. Nggih. Tadi seperti nyambung saja ya. Nggih. Mas tadi mengatakan bahwa di sebuah acara doa yang terakhir pasti ikut yang biasanya seperti itu. Tetapi kalau di kita, karena seperti ini tadi berjilbab itu adalah budaya yang kita tiru dari sana. Mulai dari diri saya selalu sesederhana mungkin menampilkan jati diri saya sebagai orang Jawa. Yang berkebaya, kuncitan kayak gini nih. Nah, ini saya tampilkan sebanyak mungkin. Ketika bisa saya terapkan dimanapun dan tidak ada yang loh kok begitu. Jadi kayak seperti itu Mas. Sebenarnya doa itu tergantung kepada kita ketika kita diserai untuk memimpin doa yang terakhir. Kenapa tidak kita memakai doa cara kita? Dan itu diperbolehkan saya rasa. Dan tidak ada yang menolak. Ini ada baru saya perkenalkan Pak Nur Rohim. Beliaunya juga ingin nguri-uri budaya Jawa. Jadi selalu ngikut saya. Malam ini saya ajak dan mungkin ada pertanyaan dari Pak Nur, monggo. Kalau kepingin tanya, silakan tanya ke Pak Trimo. Mas Hadi, jadi dalam berbagai pertemuan ini seringkali kan ditutup doa. Nah, seringkali doanya itu doa satu agama. Nah, ketika kita bicara tentang ilmu tata negara tadi dan NKRI berdasarkan Pancasila, NKRI bukan negara agama, tentunya ini kita lihat dulu acaranya tadi, acara yang terkait dengan kenegaraan atau tidak. Acaranya tadi terkait dengan kebangsaan atau tidak. Kalau acaranya, mohon maaf, acara pribadi, ya mau pakai agama kan ya silahkan. Mamanya Mas Hadi di rumah ada acara pribadi, itu terserah Mas Hadi. Tapi ketika acara itu di kelurahan ya, terus acara minimal acara di RT gitulah, musyawarah RT gitu ya, ini kan tetap negara. Seyogyanya doanya pun juga tidak memakai doa agama manapun. Lebih baik apa? Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Itu lebih baik. Jangan memakai doa agama manapun. Jangan memakai doa apapun gitu loh. Seperti tadi pertanyaan Mas Hadi yang di depan. Ketika seorang RT, ini adalah negara terkecil, pemerintah terkecil itu kan RT. Dan RT ini masyarakat umum harus tahu loh ya, RT itu dapat gaji loh dari uang negara. Mohon maaf, kalau di desa 6 bulan sekali gaji. Ya tetap dapat. Walaupun 6 bulan sekali tetap dapat. Nah, walaupun hanya 1 bulannya itu kalau enggak tahu 300.000, enggak tahu 150.000, pokoknya dapat. Dan itu uang negara. Diambil dari pendapatan negara. Jadi RT ini adalah pemerintah atau negara terkecil, terendah. Sehingga kalau umpamanya ada acara pertemuan RT, seyogyanya ya tidak memakai atribut agama apapun.
Dan yang hadir itu juga tidak bicara tentang agama. Yang hadir itu lintas agama. Yang penting warga RT tersebut. Ketika ada warganya yang ditanya Mas Hadi di depan, bagaimana kalau warganya itu punya kegiatan agama? RT diundang hadir, tetapi ketika diundang di agama lain juga tetap harus hadir. Sehingga seyogianya, makanya contoh kasus yang kemarin di Lampung, seorang RT menghentikan kebaktian kaum Nasrani. Ini kalau menurut saya juga lucu. Dia yang marah itu bukan RT-nya, itu personalnya. Kalau personalnya malah tidak boleh malahan. Itu mengganggu orang lain. Nah, sebagai contoh Mas Hadi jadi RT di desanya. Mas Hadi ini agamanya Islam. Ketika diundang non Muslim ya, entah itu Nasrani atau Hindu, Buddha mengadakan kegiatan, Mas Hadi juga hadir di situ. Tetapi bukan selaku umat Islam, selaku RT. Dan RT itu tidak beragama. Mari kita belajar ilmu tata negara yang benar. NKRI ini bukan negara agama. NKRI adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Sehingga aparat NKRI ini tidak beragama. Sehingga saya gambarkan tadi, Mas Hadi jadi RT. Mas Hadi boleh beragama Islam, tapi RT-nya itu kan tidak beragama. Sehingga ketika diundang warganya yang mengadakan kegiatan keagamaan, yang hadir itu RT-nya, bukan Mas Hadi selaku personal. Apakah NKRI ini negara sekuler seperti yang ditanyakan oleh Mas Anton? Iya, NKRI ini adalah negara personal. Mohon maaf, NKRI ini negara sekuler. NKRI bukan negara agama, tapi NKRI adalah negara sekuler. Apa yang dimaksud dengan negara sekuler? Negara yang tidak mengurusi agama. Jelas di Pancasila itu tidak satupun sila yang bicara tentang agama. Sehingga sejak Orde Baru pemerintah kita itu sudah mengkhianati, mengingkari Pancasila. Ketika pemerintah Orde Baru memunculkan undang-undang yang berbunyi semua warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah, ini pengkhianatan terhadap Pancasila sebenarnya. Karena tidak ada dalam sila Pancasila itu bicara agama, sementara Pancasila adalah sumber hukum dari segala hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara dan sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini harus dipahami di situ. Kalian disampaikan Bu Indah tadi sudah benar. Kalau ada pertemuan ya lebih baik kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Kalau Bu Indah tadi kemana-mana pakai kebaya ya, paling tidak itu biar sastra Jawa itu tidak hilang gitu. Sastra Jawa itu kan rek maning ngembang bakung, rek maning ngandan-andan, lah nek dibrongkosi kan hilang sastra kita. Apalagi ternyata ketika kita pelajari jilbab itu bukan budaya agama Islam ternyata. Jilbab itu adalah budaya Arab dan di sana semua perempuan-perempuan tidak muslim saja ini memakai jilbab. Dan itu bahkan sudah beratus-ratus tahun sebelumnya. Sampai detik ini umat Kristen Ortodok perempuannya pakai jilbab. Kenapa kita tidak kalau kita menganut suatu agama, kenapa tidak kita pelajari secara detail? Kadang-kadang cuman kulitnya saja. Tidak serta-merta orang yang berjilbab itu membuat indikator dia seorang yang baik hati. Dan tidak serta-merta orang yang tidak pakai jilbab itu orang yang tidak bermoral. Beberapa waktu yang lalu sempat viral ini, orang pakai jilbab, pakai gamis, ternyata pencuri. Ketika dibongkar oleh satpam di pertokoan, di dalam pakaiannya itu banyak barang curian. Jadi pakaian tidaklah indikator moral seseorang. Indikator moral adalah perilaku, bukan pakaian.
Tidak ada ceritanya pakaian kok beragama gitu. Jadi pakaian bukanlah indikator moral. Indikator moral adalah perilaku kita. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan dengan tema kita saat ini, aparat NKRI tidak beragama. Oh, Pak Muji silakan. Ya. Negara NKRI adalah negara Pancasila. Dengan dasar Pancasila. Dengan dasar Pancasila. Berarti rakyat Indonesia ini boleh tidak beragama. Satu. Tetapi harus berketuhanan. Nah, apakah harus berketuhanan? Orang yang bertuhan itu apakah harus beragama? Begitu Pak pertanyaan saya. Terima kasih Pak Muji Suko. Ada Bu Indah mau tanya kan? Pak Nur Rahim? Oh itu Mas Anton mau tanya, silakan. Nah, dulu kan ada di sekolah ada kurikulum apa itu bidangnya P4 apa itu pendidikan moral Pancasila, PMP. Tapi sekarang kok nggak ada, apa ada? Itu kenapa itu? Mohon penjelasan. Terima kasih Mas Anton. Mas Hadi? Terima kasih Pak Muji Suko. NKRI bukan negara agama. NKRI berdasarkan Pancasila. Dan di Pancasila tidak ada satu istilah pun yang bicara agama. Sehingga benar yang dikatakan Pak Muji Suko tadi, seluruh rakyat Indonesia ini boleh kok tidak beragama. Bahkan pada masa pemerintahan Bung Karno tidak ada kolom agama dalam data kependudukan. Adanya kolom agama di data kependudukan ini setelah Orde Baru, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 yang berbunyi seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Sebelum itu tidak ada. Pada zaman Bung Karno ada Menteri Agama. Salah satunya adalah Pak Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur. Tapi Menteri Agama pada waktu itu tidak mengurusi agama. Yang diurusi adalah umat beragama. Jadi para pemirsa harus paham, agama dan umat beragama. Kalau agama itu keyakinan. Pak Muji Suko sama Bu Indah suami istri, satu ranjang, bisa jadi keyakinannya beda kok. Tetapi kalau umat beragama itu manusianya, warga negara Indonesia, dan itu kewajiban negara untuk ngurusi. Jadi seharusnya ini pernah pada masa Gus Dur, ini pernah dicuatkan kembali ini. Nampaknya semangat Bung Karno, semangat Wahid Hasyim, bapaknya ini di benaknya Gus Dur. Gus Dur waktu itu sempat punya pemikiran mau membubarkan Kementerian Agama. Para pemirsa bisa cek itu di jejak digital ada kok. Gus Dur pernah punya pemikiran mau membubarkan Kementerian Departemen Agama waktu itu, mau membubarkan Depak. Nampaknya pemikiran Bung Karno, pemikiran Wahid Hasyim selaku bapaknya ini masuk di benaknya Gus Dur. Ada Depak, Departemen Agama, ada Kemenak, tapi tidak ngurusi agama, tetapi ngurusi umat beragama. Sehingga seluruh rakyat Indonesia ini boleh tidak beragama. Dan ini memang harus kita terus perjuangkan supaya pemerintah NKRI ini kembali ke Pancasila yang murni dan Undang-Undang Dasar 45. Kemarin sempat viral seorang jenderal polisi yang mau memperjuangkan itu. Wah, hebat ini. Kalau nggak salah bintang 2 itu jenderal polisi tadi yang punya pemikiran tersebut. Jadi otomatis harus dibatalkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 69 ini. Sehingga harus ditiadakan kolom agama di dalam data kependudukan. Nggak cuma KTP loh ya. Karena data kependudukan itu nggak cuma KTP. Karena seringkali di berbagai data kependudukan itu mesti ada kolom agama. Dan ini harus dihilangkan. Kita kembali ke kemurnian Pancasila. Tetapi rakyat Indonesia harus berketuhanan.
Nah, berketuhanan itu tidak mesti harus beragama. Sehingga memang sudah benar Bung Karno. Jadi kolom agama itu ditiadakan, dihapus. Bahkan kalau pemikiran ekstrimnya Rocky Gerung, ateis pun boleh di Indonesia. Karena ateis itu diizinkan oleh Pancasila, yaitu sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan kelima. Orang bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa harus bicara tentang Tuhan. Ini nyata loh ini. Secara akademisi bisa dibuktikan. Banyak negara-negara ateis, negara-negara komunis ini tidak pernah bicara tentang ketuhanan. Tetapi mereka mampu kok menciptakan keadilan untuk rakyatnya. Malah di Indonesia ini yang tidak mampu menciptakan keadilan karena seringkali aparat NKRI yang terjebak di dalam benaknya tentang agama yang dianut, dia tidak mampu membedakan dirinya sebagai seorang personal dan dirinya selaku seorang aparat NKRI. Akhirnya menelurkan keputusan, kebijakan yang tidak adil. Kasus Bagan Si Api-Api, kasus Ahok, ya. Kasus banyak kasus, ya, termasuk kasusnya siapa, Pemret media yang harus masuk penjara gara-gara membuat polling tokoh yang dikagumi rakyat Indonesia itu. Bahkan dengan konsep ketuhanan malah tidak muncul keadilan. Karena seringkali teisme ini bertentangan dengan humanisme. Sementara yang menciptakan keadilan itu humanisme, konsep kemanusiaan. Kalau konsep teisme nggak bisa menghasilkan keadilan karena seringkali berbeda konsep ketuhanannya, mereka akan cenderung bermusuhan. Kalau ada orang-orang agamis yang mengatakan, orang-orang teisme mengatakan Tuhan itu satu, katanya, tapi kenyataannya antara Tuhan dalam perspektif agama A ini seringkali bermusuhan dengan Tuhan dalam perspektif agama B. Ini kan berarti tanda kalau Tuhan itu enggak satu, tetapi sesuai dengan perspektif agamanya masing-masing. Yang bisa menciptakan malah bukan ketuhanan, yang bisa menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dalam suatu negara, ini malah bukan ketuhanan, tetapi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga harus kita renungkan, mudah-mudahan semakin banyak masyarakat yang memahami ini, kita kembali ke kemurnian Pancasila, bangsa ini akan lebih makmur, lebih sejahtera, lebih adil dan beradab tanpa harus memandang apa keyakinan saudara kita tadi. Dan keyakinan kembali ke ranah privasi, ranah pribadi, bukan ke ranah publik. Ini ada lagi yang ditanyakan? Ini Mas Hadi, Mas Anton? Nah. Oh ya, soal P4 tadi. Yeah. PMP. Kalau saya lihat ya, memang ada oknum-oknum tokoh-tokoh agama yang ingin menghancurkan bangsa kita dengan dalih agama. Sehingga awalnya apa? Awalnya dalam dunia pendidikan kita ini ada mata pelajaran budi pekerti. Budi pekerti dihilangkan, diganti dengan PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Setelah itu mereka berargumen, lu agama itu sudah mengajarkan moral katanya. Sehingga untuk apa PMP katanya. Akhirnya PMP juga dihilangkan. Mereka menganggap pendidikan agama cukup. Ternyata tidak. Bahkan kita semakin terpuruk. Kenapa? Karena agama tidaklah mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Agama tidak mengajarkan moral dan budi pekerti yang universal. Agama hanya mengajarkan nilai-nilai kebaikan sesuai dengan perspektif agama tersebut. Dan kalau menurut saya, salah satu kesalahan agama adalah mengajarkan salah dan benar. Kenapa mengajarkan salah dan benar kok menjadi salah? Iya,
Karena ketika suatu agama mengajarkan salah dan benar, agamaku loh yang paling benar, agamaku loh yang paling sempurna, agamaku agama damai, yang tidak ikut saya itu salah. Yang tidak ikut saya adalah sesat. Ini malah sumber kesalahan. Karena memandang orang lain yang tidak seagama dengan kita, ini salah, itu sesat, itu tidak bermoral. Ya barangkali kalau tidak berkelakuan baik menurut agama tersebut iya, tapi saya yakin banyak orang yang tanpa beragama malah bermoral. Karena indikator moral adalah budi pekerti. Indikator moral bukan perilaku keagamaan. Dan ini semakin terbongkar, semakin ditunjukkan buktinya. Banyak orang yang beratribut keagamaan, tapi moralnya sangat bejat. Karena memang indikator moral bukan perilaku keagamaan. Bukan atribut keagamaan, tapi indikator moral adalah perilaku manusia tadi, bukan atribut keagamaan. Jadi, Mas Hadi mau ditanyakan? Ini yang saya tanyakan lagi, mungkin mengenai apa sih arti agama menurut budaya Jawa, supaya nanti pemirsa itu enggak simpang siur gitu Pak. Arti agama itu apa? Terima kasih Mas Hadi. Sebenarnya ini sudah kita jawab di video kita lainnya, tapi kita jawab sedikit yang dimaksud agama itu apa. Selama ini pemahaman agama ini sebenarnya ada beberapa perspektif. Kalau perspektif di dalam budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa, yang dimaksud agama adalah A itu tidak, agama itu aturan. Berarti agama itu tidak beraturan alias morat-marit, alias kacau balau. Karena agama itu aturan, A itu tidak. Sehingga di dalam berbagai sastra Jawa disebutnya apa? Negara Kertagama. Negara Kertagama. Negara yang kerto itu kemakmur, gama itu aturan. Negara yang makmur dengan penuh segala aturannya, yang disiplin, yang konsekuen, yang konsisten. Bukan negara kerta agama. Terus ada lagi serat asmara gama. Gama itu aturan, asmara ya asmara, aturan bermain asmara. Ini kata agama dalam perspektif ajaran Jawa, budaya Jawa. Tetapi selama ini yang dianut oleh apa yang dipahami ya, bukan dianut, yang dipahami oleh sebagian, karena tidak semua ya, sebagian bangsa Indonesia yang dianut adalah perspektif Yunani. A tidak, agama itu kacau. Sehingga yang dimaksud adalah agama itu tidak kacau, yang beraturan. Nampaknya kalau kita lihat fakta di lapangan, ternyata malah perspektif Jawa yang lebih benar. Orang beragama malah tidak beraturan, malah kacau balau. Hanya beda sama beda agama bermusuhan. Agamanya sama, beda gurunya bermusuhan. Agamanya sama, gurunya sama, tafsirnya beda, berantem. Malah agama malah kacau balau malahan. Seharusnya kita malah yang kita pakai ya ajaran leluhur kita, budaya leluhur kita gitu loh. Karena tidak ada artinya kita bangsa Nusantara atau bangsa Jawa tanpa budaya Jawa. Ada lagi kan yang tema kita jangan terlalu melebar. Tema kita adalah NKRI berdasarkan Pancasila atau aparat NKRI tidak beragama. Ini Romo. Ada peraturan amandemen apa itu menyimpang dari Pancasila. Itu aja. Terima kasih. Memang dalam perjalanan bangsa kita ini Undang-Undang Dasar 45 itu sudah diamandemen 4 kali. Ada beberapa poin yang kalau kita lihat sebenarnya ada sebuah penyimpangan sebenarnya. Sehingga ini nampaknya perlu pemimpin kita yang berani seperti Bung Karno mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Ini yang kita belum muncul
orang yang berani tapi juga berpengaruh gitu loh. Karena kalau orang itu berani tapi pengaruhnya kurang, ya mohon maaf, Gus Dur itu pernah mengeluarkan dekret. Tapi karena tidak punya pengaruh sehebat Bung Karno pada waktu itu, dekretnya Gus Dur kan tidak digubris gitu loh. Ya kita butuh seorang pemimpin, seorang presiden yang sekaliber Bung Karno, sehingga ketika mengeluarkan dekret banyak yang mendukung. Bukan sekedar hanya, mohon maaf, dekret dikeluarkan tapi nggak berpengaruh gitu loh. Karena ada beberapa amandemen 45 ini yang ada yang penyimpangan. Ini beberapa tokoh saya lihat juga mulai gerah ini. Kemarin saya baca di berbagai media itu ada beberapa tokoh yang mulai gerah ingin mengembalikan ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nah, salah satu yang menjadikan kacau saat ini kan salah satu poin umpamanya kan presiden dan turunannya ini harus orang Indonesia asli. Gara-gara kata asli dibuang, ini kan kacau saat ini. Akhirnya banyak warga keturunan yang ingin jadi presiden, ingin jadi bupati, gubernur, wali kota, sementara nasionalismenya ya itu kurang. Kalau bela negara kewajiban seluruh warga negara, saya sepakat, walaupun itu dia warga keturunan. Tapi kalau presiden dan turunannya harus orang Indonesia asli, nampaknya harus kita kaji ulang yang saat ini kata aslinya dihilangkan. Dan nampaknya itu memang dulu yang menghilangkan kan Pak Amin Rais itu, supaya beliaunya bisa nyapres itu, karena Amin Rais kan warga keturunan. Kalau nggak dihilangkan kata asli kan Pak Amin Rais nggak bisa nyapres itu waktu itu. Ya. Dan ini biarkan terus bergulir ke masyarakat untuk menjadi renungan. Dan kalau semakin banyak yang tercerahkan, tentunya akan bisa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Nih, ada lagi pertanyaannya? Ampun? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi bahasan kita. Aparat NKRI tidak beragama. Di sini ketika kita bicara ilmu tata negara, NKRI bukan negara agama, tetapi negara berdasarkan Pancasila, sehingga seluruh aparat NKRI tentunya tidak beragama. Siapapun yang menjadi aparat NKRI harus mampu membedakan dirinya selaku aparat NKRI dan dirinya selaku personal. Sehingga presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat, kepala desa, RT di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak beragama. Sehingga ketika ada tokoh agama yang menyerukan kepala daerah yang beragama Islam tidak boleh menandatangani perizinan pembangunan rumah ibadah non-muslim katanya. Ini tidak bisa berlaku tentunya, karena tadi kepala daerah itu tidak beragama. Dia harus mampu membedakan dirinya selaku kepala daerah NKRI dan selaku personal yang beragama Islam. Kalau personalnya boleh beragama. Sehingga kita contohkan di Malang ya. Bupati Malang, wali kota Malang tidak beragama. Tapi Pak Sanusi ini beragama Islam. Pak Sutiaji ini beragama Islam. Sehingga saya sangat menyayangkan berkali-kali ketika sambutan wali kota Malang, ternyata Pak Sutiaji tidak mampu menampilkan sosok wali kota Malang. Malah beliaunya menampilkan sosok Ustadz Sutiaji, ini yang kita prihatinkan. Loh, kalau tidak mampu membedakan dirinya selaku personal dan selaku aparat negara sebagai wali kota Malang, ya lebih baik mundur saja. Karena ini bukan negara agama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini mampu memberikan pencerahan pada kita semua.
Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.